Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Raisa Olekasi, mahasiswa dari Politeknik Kemenkes Bengkulu. Sebelumnya boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Ibu Marcella, kakaknya Kakaknya siapa namanya, Bu? Dewi. Udah berapa lama dirawat di rumah sakit? Sudah 3 hari. Kalau betul, benar nggak sakitnya jantung koroner? Benar, ya. Dari sakitnya itu dari dada sampai ke belakang. Udah lama ya? Sudah lumayan. Oke, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan, jadi menjelaskan tentang penyakit. Tadi kan ibu yang bilang penyakit koroner ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang penyakit koroner. Mungkin ibu udah baca-baca juga ya. Ini kita akan sharing-sharing lagi. Ini sebelumnya ada media yang bisa dibaca-baca. Nanti kalau misalnya udah sehat bisa dibaca. Nah, jadi di sini ada penjelasan tentang jantung koroner. Kita akan bahas-bahas lagi ya. Nah, jantung koroner itu sendiri itu kondisi di mana pembuluh darah utama yang seharusnya menyuplai darah, oksigen sama nutrisi ke jantung itu rusak. Nah, biasanya itu ada sumbatan atau flak kayak kolesterol atau peradangan di dalam pembuluh darahnya itu. Jadi sehingga darah yang masuk itu nggak sesuai gitu pasokannya. Jadi penyebabnya itu ada beberapa, bisa kayak darah tinggi, bisa juga kolesterol yang tinggi, bisa dengan karena kegemukan atau diabetes, merokok, bisa juga peradangan pada pembuluh darah. Kalau boleh tahu ibunya ada hipertensi atau diabetes? Ada hipertensi. Jadi itu mungkin salah satu penyebabnya bisa terjadi penyakit jantung koroner ini. Kalau faktor resikonya itu yang bisa terjadinya kan jantung koroner kayak usia lanjut, biasanya sering terjadi juga pada pria karena pada pria kan ada kebiasaan merokok biasanya kan, terus minum alkohol kayak gitu. Terus bisa juga karena memiliki hipertensi kayak yang tadi kan, karena darah tinggi jadinya jantung koroner. Terus ada obesitas juga, kegemukan. Penyakit jantung koroner ini gejala yang khas itu tadi yang kayak dirasain ada nyeri dada yang menjalar ke belakang, itu salah satu tanda gejala dari penyakit jantung koroner. Terus ada juga gejala yang lain kayak keringat dingin biasanya, terus ada mual, bisa juga muntah. Jadi kalau misalnya dari medisnya itu, kalau misalnya kita periksa jantung yang kayak ditempel di dada itu kemarin kan, nah itu irama jantungnya nggak stabil atau tidak teratur. Biasanya kalau di kesehatan disebutnya aritmia. Terus juga jantung koroner ini bisa juga menyebabkan henti jantung gitu. Misalnya harus ditangani dengan cepat. Jadi yang bisa dilakukan untuk pencegahan atau pengendalian penyakit jantung koroner ini, kalau misalnya berokok berhenti dulu kayak gitu. Terus pola makannya harus teratur, makan makanan yang sehat. Terus juga olahraga yang teratur. Olahraganya jangan yang berat-berat, yang ringan aja kayak jalan gitu. Dan pagi-pagi 30 menit kan. Terus kalau misalnya hipertensi atau DM itu dikendalikan, kayak kalau misalnya hipertensi jangan makan yang tinggi garam gitu kan. Terus juga hindari stres, dan pastinya kalau misalnya udah ada penyakit jantung koroner itu harus ada pemeriksaan rutin. Kita nggak tahu kan nanti kedepannya gimana. Nah, terus kalau misalnya kayak di rumah sakit kayak gini, biar untuk mengendalikan penyakit jantung koroner ini bisa dengan setengah duduk atau posisi semipolar 30 sampai 45 derajat gitu duduknya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk ibu lebih pahamnya bisa baca-baca lagi dari yang saya jelaskan tadi. Boleh kalau saya nanya-nanya biar lebih paham lagi kan. Salah satu penyebab atau
penyebab dari penyakit jantung koroner ini yang tadi dijelasin apa aja Bu, yang Ibu masih ingat? Yang kayak hipertensi tadi, terus ada diabetes. Apa aja penyebab dari jantung koroner yang Ibu tahu? Yang etiologinya apa tuh? Masih ingat nggak? Seperti kolesterol, Ya, kegemukan atau obesitas, dan juga diabetes. ya, benar. Jadi penyebab yang bisa beresiko terjadinya penyakit jantung itu kayak ya hipertensi tadi, diabetes, benar yang kayak Ibu sebutin tadi. Terus yang bisa diterapin ke pasien kalau penyakit jantung koroner itu kayak apa? Yang tadi saya jelasin tadi. Boleh Bisa diulang seperti berolahraga, tapi yang ringan-ringan Ya. dulu, seperti jalan-jalan. Ya, Terus tidak merokok bagi yang pria. Terus mengurangi garam, gula. jadi yang tadi itu yang Ibu sebutin udah benar, itu diterapin ya di rumah waktu pulang nanti biar nggak ke rumah sakit lagi, Iya. biar dikendalikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya Bu. Makasih udah mau mendengarkan. Mungkin itu saja. Saya permisi ke Nurse Station. Kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi, bisa temuin saya di Nurse Station. Terima kasih.